Beberapa waktu lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat bertemu dosen pembimbing UGM bernama Insinyur Kas Mujio di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada Selasa 13 Mei. Jokowi tiba-tiba bersilaturahmi dengan mantan dosennya itu di tengah polemik ijazah. Soal pertemuan Jokowi dan Kas Mujio itu, Roy Suryo menanggapinya dengan sinis. Roy Suryo menyentil soal sosok Kas Mujio yang disebut-sebut pembimbing Jokowi ketika kuliah, namun namanya tidak tertulis di skripsi sang presiden. Sementara itu, Roy Suryo tidak kaget tiba-tiba Kas Mujio disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Roy Suryo justru merasa kasihan dengan Kas Mujio karena ikut terseret polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dia menertawakan langkah Jokowi yang menemuinya. Dirinya pun curiga jika Jokowi berupaya menyamakan cerita soal polemik ijazah ini. Roy Suryo kemudian mengungkapkan kecurigaannya yang lain soal polemik ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan benarkah Jokowi dibimbing oleh Kas Mujio hingga lulus kuliah di UGM atau tidak. Roy Suryo menduga Jokowi hanya memiliki rencana terselubung soal pertemuannya dengan Kas Mujio beberapa waktu lalu itu. Tim advokat public defender dari Pradi Bersatu menduga tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah direncanakan oleh Roy Suryo CS. Adapun pola tuduhan itu terlihat rapi dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini meski Jokowi tidak menjabat sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan usai pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Ia menilai adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025. Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu Leku Badan menyatakan pihaknya resmi melaporkan RS dan rekan-rekannya atas dugaan penghasutan. Menurutnya, laporan ini ditujukan kepada mereka yang mengaku ahli atau ilmuwan dan aktif menyebarkan tudingan tersebut. Roy Suryo yang dikenal sebagai pakar telematika termasuk dalam laporan dengan dugaan menyebarkan informasi menyesatkan. Laporan itu mengacu pada penggunaan media massa dan online untuk menghasut publik soal ijazah palsu. Lantas, Pradi Bersatu menegaskan langkah ini untuk menjaga marwah hukum dan kebenaran di ruang publik. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Rainas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Rainas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir, yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10.05 tadi pagi. Dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break itu Isoma. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy Suryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Roy Suryo, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah
Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir. Cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ketujuh Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus yang seperti ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami dari Bukma dengan surat yang memang sudah saya terima. Jadi saya harus datang. Saya memang juga menyayangkan karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan. Pak Abraham sama namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon juga disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik. Sama-sama saya tadi di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian langsung. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya itu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo. Ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri. Ya, jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya. Terlapornya ada. Yang kedua adalah fokus delikti dan tempus delikti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah
barang buktinya itu disebut undang-undang informasi elektronik bla 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 bla. Mohon maaf ya guys, saya ikut merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, undang-undang informasi transaksi elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, bisa kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting itu ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya ada partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi undang itu dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai pagi itu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita orang tua itu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Polemik Sila ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas hingga menjeret Universitas Gadjah Mada. Terbaru, seorang advokat asal Makassar Insinyur Komarudin menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 5 Mei 2025. Sementara itu, Komarudin meminta UGM membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi. Hal itu termasuk skripsi, lokasi kuliah kerja nyata, dan data seleksi penerimaan mahasiswa baru semasa Jokowi kuliah. Ia menegaskan tidak ada muatan politik, hanya tuntunan transparan demi kepentingan publik. Komarudin bahkan mengaitkan isu ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kegaduhan 2 tahun ini turut memperburuk kepercayaan ekonomi nasional. Menanggapi hal ini, Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni memastikan pihaknya siap menghadapi proses hukum. Pihak UGM mengklaim telah memiliki bukti otentik mengenai status akademik Jokowi sebagai alumnus. Ferry juga menegaskan bahwa permintaan klarifikasi seharusnya datang dari pihak berwenang, bukan perseorangan. Menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun ia enggan menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya di luar peristiwa 26 Maret 2025. Roy mengaku enggan menjawab pertanyaan yang tak tertulis di surat pemanggilannya. Menurut Roy, dalam surat pemanggilan itu, ia hanya diminta untuk mengonfirmasi kejadian pada 26 Maret yang lalu. Oleh karena itu, ia mengaku keberatan saat ditanya terkait peristiwa yang terjadi di luar tanggal tersebut. Dikatakan Roy, dirinya dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian, Roy mengaku heran dengan isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan siapa pihak yang terlapor. Menurutnya, jika pihak terlapor tak ditulis di dalam surat, ia tak wajib memberikan klarifikasi. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya, itu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang
lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak negara. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya dan sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, jodoh. Ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri. Ya, jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya. Pakar telematika Rosuryo merespon reaksi Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menyebut Jokowi bakal durhaka apabila tidak mengikuti instruksi dari Megawati untuk menunjukkan ijazah ke publik. Pernyataan itu disampaikan ex-Menpora Roy Suryo pada Kamis 15 Mei 2025. Diberitakan sebelumnya Megawati sempat menyinggung polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai. Pasalnya polemik ini berbuntut panjang pelaporan di Polda Metro Jaya. Menurut Megawati, polemik tersebut sebenarnya mudah dibuktikan jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya. Menanggapi hal itu, Rosuryo pun sepakat dengan pernyataan Megawati. Bahkan mantan Menpora itu menyebut sang Ketua Umum termasuk orang waras. Ia pun bersyukur lantaran jumlah orang waras bertambah dalam merespon isu ini. Menurutnya Jokowi pun harus mengikuti saran Megawati lantaran Presiden kelima itu telah membesarkan Jokowi. Jika tidak, kata Roy, Jokowi layak disebut durhaka seperti tokoh legenda maling kundang. Beberapa waktu lalu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat bertemu dosen pembimbing UGM bernama Insinyur Kas Mujio di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada Selasa 13 Mei. Jokowi tiba-tiba bersilaturahmi dengan mantan dosennya itu di tengah polemik ijazah. Soal pertemuan Jokowi dan Kas Mujio itu, Roy Suryo menanggapinya dengan sinis. Roy Suryo menyentil soal sosok Kas Mujio yang disebut-sebut pembimbing Jokowi ketika kuliah, namun namanya tidak tertulis di skripsi sang presiden. Sementara itu, Roy Suryo tidak kaget tiba-tiba Kas Mujio disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Roy Suryo justru merasa kasihan dengan Kas Mujio karena ikut terseret polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dia menertawakan langkah Jokowi yang menemuinya. Dirinya pun curiga jika Jokowi berupaya menyamakan cerita soal polemik ijazah ini. Roy Suryo kemudian mengungkapkan kecurigaannya yang lain soal polemik ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan benarkah Jokowi dibimbing oleh Kas Mujio hingga lulus kuliah di UGM atau tidak. Roy Suryo menduga Jokowi hanya memiliki rencana terselubung soal pertemuannya dengan Kas Mujio beberapa waktu lalu itu. Tim advokat Public Defender dari Pradi Bersatu menduga tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah direncanakan oleh Roy Suryo CS. Adapun pola tuduhan itu terlihat rapi dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini meski Jokowi tidak menjabat sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan usai pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Ia menilai adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025. Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu Leku Badan menyatakan pihaknya resmi melaporkan RS dan rekan-rekannya atas dugaan penghasutan.
Menurutnya, laporan ini ditujukan kepada mereka yang mengaku ahli atau ilmuwan dan aktif menyebarkan tudingan tersebut. Rosuryo yang dikenal sebagai pakar telematika termasuk dalam laporan dengan dugaan menyebarkan informasi menyesatkan. Laporan itu mengacu pada penggunaan media massa dan online untuk menghasut publik soal ijazah palsu. Lantas, Pradi Bersatu menegaskan langkah ini untuk menjaga marwah hukum dan kebenaran di ruang publik. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir, yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10.05 tadi pagi. Dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Ikoma. Dan Rosuryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik sebanyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Rosuryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan menurut Rosuryo, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir, cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Reynas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Reynas? Iya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Reynas Abdillah, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Ini terkait dengan pemeriksaan lainnya atau klarifikasi? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan juga Indonesia sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami begitu dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima. Jadi saya harus datang. Saya memang juga menyayangkan
sampaikan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan, namanya disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon juga disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik. Sama-sama dan saya tadi di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan dari Pak ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2027 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam. Enggak itu tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget terlapornya. Yang kedua adalah Tempus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf ya, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada tapi bukti transfer direkayasa bisa kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, dia kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan ya kalau rata-rata pada sampai malam ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah, mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini dilakukan siapa gitu. Jadi itu yang benar, jangan kita
orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Polemik hasil ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas hingga menyeret Universitas Gadjah Mada. Terbaru, seorang advokat asal Makassar Insinyur Komarudin menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 5 Mei 2025. Sementara itu, Komarudin meminta UGM membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi. Hal itu termasuk skripsi, lokasi kuliah kerja nyata, dan data seleksi penerimaan mahasiswa baru semasa Jokowi kuliah. Ia menegaskan tidak ada muatan politik, hanya tuntunan transparan demi kepentingan publik. Komarudin bahkan mengaitkan isu ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kegaduhan 2 tahun ini turut memperburuk kepercayaan ekonomi nasional. Menanggapi hal ini, Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni memastikan pihaknya siap menghadapi proses hukum. Pihak UGM mengklaim telah memiliki bukti otentik mengenai status akademik Jokowi sebagai alumnus. Ferry juga menegaskan bahwa permintaan klarifikasi seharusnya datang dari pihak berwenang, bukan perseorangan. Menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya dan sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun ia enggan menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya di luar peristiwa 26 Maret 2025. Roy mengaku enggan menjawab pertanyaan yang tak tertulis di surat pemanggilannya. Menurut Roy, dalam surat pemanggilan itu, ia hanya diminta untuk mengonfirmasi kejadian pada 26 Maret yang lalu. Oleh karena itu, ia mengaku keberatan saat ditanya terkait peristiwa yang terjadi di luar tanggal tersebut. Dikatakan Roy, dirinya dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian, Roy mengaku heran dengan isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan siapa pihak yang terlapor. Menurutnya, jika pihak terlapor tak ditulis di dalam surat, ia tak wajib memberikan klarifikasi. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24, ya itu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak demokrasi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri. Ya, jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget. Pakar telematika Roy Suryo merespon reaksi Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menyebut Jokowi bakal durhaka apabila tidak mengikuti instruksi dari Megawati untuk menunjukkan ijazah ke publik. Pernyataan itu disampaikan ex-Menpora Roy Suryo pada Kamis 15 Mei 2025. Diberitakan sebelumnya Megawati sempat menyinggung polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai. Pasalnya polemik ini berbuntut panjang pelaporan di Polda Metro Jaya. Menurut Megawati, polemik tersebut sebenarnya mudah dibuktikan jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya. Menanggapi hal itu, Roy Suryo pun sepakat dengan pernyataan Megawati. Bahkan mantan Menpora itu menyebut sang Ketua Umum termasuk orang waras. Ia pun bersyukur lantaran jumlah orang waras bertambah dalam merespon isu ini. Menurutnya Jokowi pun harus mengikuti saran Megawati lantaran Presiden kelima itu telah membesarkan Jokowi.
Jika tidak, kata Roy, Jokowi layak disebut durhaka seperti tokoh legenda maling kundang. Beberapa waktu lalu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat bertemu dosen pembimbing UGM bernama Insinyur Kas Mujio di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada Selasa 13 Mei. Jokowi tiba-tiba bersilaturahmi dengan mantan dosennya itu di tengah polemik ijazah. Soal pertemuan Jokowi dan Kas Mujio itu, Roy Suryo menanggapinya dengan sinis. Roy Suryo menyentil soal sosok Kas Mujio yang disebut-sebut pembimbing Jokowi ketika kuliah, namun namanya tidak tertulis di skripsi sang presiden. Sementara itu, Roy Suryo tidak kaget tiba-tiba Kas Mujio disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Roy Suryo justru merasa kasihan dengan Kas Mujio karena ikut terseret polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dia menertawakan langkah Jokowi yang menemuinya. Dirinya pun curiga jika Jokowi berupaya menyamakan cerita soal polemik ijazah ini. Roy Suryo kemudian mengungkapkan kecurigaannya yang lain soal polemik ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan benarkah Jokowi dibimbing oleh Kas Mujio hingga lulus kuliah di UGM atau tidak. Roy Suryo menduga Jokowi hanya memiliki rencana terselubung soal pertemuannya dengan Kas Mujio beberapa waktu lalu itu. Tim advokat publik defender dari Pradi Bersatu menduga tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah direncanakan oleh Roy Suryo CS. Adapun pola tuduhan itu terlihat rapi dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini meski Jokowi tidak menjabat sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan usai pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Ia menilai adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025. Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu Lekubadan menyatakan pihaknya resmi melaporkan RS dan rekan-rekannya atas dugaan penghasutan. Menurutnya, laporan ini ditujukan kepada mereka yang mengaku ahli atau ilmuwan dan aktif menyebarkan tudingan tersebut. Roy Suryo yang dikenal sebagai pakar telematika termasuk dalam laporan dengan dugaan menyebarkan informasi menyesatkan. Laporan itu mengacu pada penggunaan media massa dan online untuk menghasut publik soal ijazah palsu. Lantas, Pradi Bersatu menegaskan langkah ini untuk menjaga marwah hukum dan kebenaran di ruang publik. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunnews.com Rainas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Rainas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10.05 tadi pagi, dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Ikoma. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy Suryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan menurut Roy Suryo, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang
atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir. Cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ketujuh Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus jasa porsi ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Ini terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami begitu dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima. Jadi saya harus datang. Saya memang juga menyayangkan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan sama namanya disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan administratif di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, juga disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya, karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sama-sama, dan saya tadi bisa ini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian langsung. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada aktivis. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada sih. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting
banget ya terlapornya. Yang kedua adalah Corpus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf ya, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, bisa kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya ada partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan dokter saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi undang itu dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai malam itu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan orang tuh harus hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Polemik Sila ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas hingga menyeret Universitas Gadjah Mada. Terbaru, seorang advokat asal Makassar Insinyur Komarudin menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 5 Mei 2025. Sementara itu, Komarudin meminta UGM membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi. Hal itu termasuk skripsi, lokasi kuliah kerja nyata, dan data seleksi penerimaan mahasiswa baru semasa Jokowi kuliah. Ia menegaskan tidak ada muatan politik, hanya tuntunan transparan demi kepentingan publik. Komarudin bahkan mengaitkan isu ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kegaduhan 2 tahun ini turut memperburuk kepercayaan ekonomi nasional. Menanggapi hal ini, Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni memastikan pihaknya siap menghadapi proses hukum. Pihak UGM mengklaim telah memiliki bukti otentik mengenai status akademik Jokowi sebagai alumnus. Ferry juga menegaskan bahwa permintaan klarifikasi seharusnya datang dari pihak berwenang, bukan perseorangan. Menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan yang sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun ia enggan menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya di luar peristiwa 26 Maret 2025. Roy mengaku enggan menjawab pertanyaan yang tak tertulis di surat pemanggilannya. Menurut Roy, dalam surat pemanggilan itu, ia hanya diminta untuk mengonfirmasi kejadian pada 26 Maret yang lalu. Oleh karena itu, ia mengaku keberatan saat ditanya terkait peristiwa yang terjadi di luar tanggal tersebut. Dikatakan Roy, dirinya dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian, Roy mengaku heran dengan isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan siapa pihak yang terlapor. Menurutnya, jika pihak terlapor tak ditulis di dalam surat, ia tak wajib memberikan klarifikasi.
Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 20 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak negara. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tepat, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya. Pakar telematika Rosuryo merespon reaksi Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menyebut Jokowi bakal durhaka apabila tidak mengikuti instruksi dari Megawati untuk menunjukkan ijazah ke publik. Pernyataan itu disampaikan ex-Menpora Roy Suryo pada Kamis 15 Mei 2025. Diberitakan sebelumnya Megawati sempat menyinggung polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai. Pasalnya polemik ini berbuntut panjang pelaporan di Polda Metro Jaya. Menurut Megawati, polemik tersebut sebenarnya mudah dibuktikan jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya. Menanggapi hal itu, Rosuryo pun sepakat dengan pernyataan Megawati. Bahkan mantan Menpora itu menyebut sang Ketua Umum termasuk orang waras. Ia pun bersyukur lantaran jumlah orang waras bertambah dalam merespon isu ini. Menurutnya Jokowi pun harus mengikuti saran Megawati lantaran Presiden kelima itu telah membesarkan Jokowi. Jika tidak, kata Roy, Jokowi layak disebut durhaka seperti tokoh legenda maling kundang. Beberapa waktu lalu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat bertemu dosen pembimbing UGM bernama Insinyur Kas Mujio di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada Selasa 13 Mei. Jokowi tiba-tiba bersilaturahmi dengan mantan dosennya itu di tengah polemik ijazah. Soal pertemuan Jokowi dan Kas Mujio itu, Roy Suryo menanggapinya dengan sinis. Roy Suryo menyentil soal sosok Kas Mujio yang disebut-sebut pembimbing Jokowi ketika kuliah, namun namanya tidak tertulis di skripsi sang presiden. Sementara itu, Roy Suryo tidak kaget tiba-tiba Kas Mujio disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Roy Suryo justru merasa kasihan dengan Kas Mujio karena ikut terseret polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dia menertawakan langkah Jokowi yang menemuinya. Dirinya pun curiga jika Jokowi berupaya menyamakan cerita soal polemik ijazah ini. Roy Suryo kemudian mengungkapkan kecurigaannya yang lain soal polemik ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan benarkah Jokowi dibimbing oleh Kas Mujio hingga lulus kuliah di UGM atau tidak. Roy Suryo menduga Jokowi hanya memiliki rencana terselubung soal pertemuannya dengan Kas Mujio beberapa waktu lalu itu. Tim advokat Public Defender dari Pradi Bersatu menduga tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah direncanakan oleh Rosuryo CS. Adapun pola tuduhan itu terlihat rapi dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini meski Jokowi tidak menjabat sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan usai pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Ia menilai adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu Leku Badan menyatakan pihaknya resmi melaporkan RS dan rekan-rekannya atas dugaan penghasutan. Menurutnya, laporan ini ditujukan kepada mereka yang mengaku ahli atau ilmuwan dan aktif menyebarkan tudingan tersebut. Rosuryo yang dikenal sebagai pakar telematika termasuk dalam laporan dengan dugaan menyebarkan informasi menyesatkan. Laporan itu mengacu pada penggunaan media massa dan online untuk menghasut publik soal ijazah palsu. Lantas, Pradi Bersatu menegaskan langkah ini untuk menjaga marwah hukum dan kebenaran di ruang publik. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi, dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Ikoma. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy Suryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan menurut Roy Suryo pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan, dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir, cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Reynas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Reynas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Reynas Abdillah, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Kan tadi apa sih Bang? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan juga pemerintah sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami begitu dengan surat yang memang sudah saya terima. Jadi saya harus dapat. Saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan, Pak Abraham sama namanya disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Respon sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sama-sama dan saya tadi bisa ini dan juga nanti kita diberikan langsung kemudian langsung. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tersebut, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya. Terlapornya. Yang kedua adalah Tempus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya itu buat undang-undang informasi elektronik bla 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 bla. Mohon maaf saya ikut merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, undang-undang informasi transaksi elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada tapi bukti transfer direkayasa bisa kutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya kader partai itu. Ya dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan doktorit saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau
ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diperuntukkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 47 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini siapa gitu. Jadi itu yang benar, jangan sampai orang itu harus hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Polemik Sila ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas hingga menyeret Universitas Gadjah Mada. Terbaru, seorang advokat asal Makassar Insinyur Komarudin menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 5 Mei 2025. Sementara itu, Komarudin meminta UGM membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi. Hal itu termasuk skripsi, lokasi kuliah kerja nyata, dan data seleksi penerimaan mahasiswa baru semasa Jokowi kuliah. Ia menegaskan tidak ada muatan politik, hanya tuntunan transparan demi kepentingan publik. Komarudin bahkan mengaitkan isu ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kegaduhan 2 tahun ini turut memperburuk kepercayaan ekonomi nasional. Menanggapi hal ini, Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni memastikan pihaknya siap menghadapi proses hukum. Pihak UGM mengklaim telah memiliki bukti otentik mengenai status akademik Jokowi sebagai alumnus. Ferry juga menegaskan bahwa permintaan klarifikasi seharusnya datang dari pihak berwenang, bukan perseorangan. Menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan ketika pertanyaannya dan sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun ia enggan menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya di luar peristiwa 26 Maret 2025. Roy mengaku enggan menjawab pertanyaan yang tak tertulis di surat pemanggilannya. Menurut Roy, dalam surat pemanggilan itu, ia hanya diminta untuk mengonfirmasi kejadian pada 26 Maret yang lalu. Oleh karena itu, ia mengaku keberatan saat ditanya terkait peristiwa yang terjadi di luar tanggal tersebut. Dikatakan Roy, dirinya dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian, Roy mengaku heran dengan isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan siapa pihak yang terlapor. Menurutnya, jika pihak terlapor tak ditulis di dalam surat, ia tak wajib memberikan klarifikasi. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan kedua pihak, ya itu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak negara. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget. Pakar telematika Rosuryo merespon reaksi Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menyebut Jokowi bakal durhaka apabila tidak mengikuti instruksi dari Megawati untuk menunjukkan ijazah ke publik.
Pernyataan itu disampaikan ex-Menpora Roy Suryo pada Kamis 15 Mei 2025. Diberitakan sebelumnya Megawati sempat menyinggung polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai. Pasalnya polemik ini berbuntut panjang pelaporan di Polda Metro Jaya. Menurut Megawati, polemik tersebut sebenarnya mudah dibuktikan jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya. Menanggapi hal itu, Roy Suryo pun sepakat dengan pernyataan Megawati. Bahkan mantan Menpora itu menyebut sang ketua umum termasuk orang waras. Ia pun bersyukur lantaran jumlah orang waras bertambah dalam merespon isu ini. Menurutnya Jokowi pun harus mengikuti saran Megawati lantaran presiden kelima itu telah membesarkan Jokowi. Jika tidak, kata Roy, Jokowi layak disebut durhaka seperti tokoh legenda maling kundang. Beberapa waktu lalu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat bertemu dosen pembimbing UGM bernama Insinyur Kas Mujio di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada Selasa 13 Mei. Jokowi tiba-tiba bersilaturahmi dengan mantan dosennya itu di tengah polemik ijazah. Soal pertemuan Jokowi dan Kas Mujio itu, Roy Suryo menanggapinya dengan sinis. Roy Suryo menyentil soal sosok Kas Mujio yang disebut-sebut pembimbing Jokowi ketika kuliah, namun namanya tidak tertulis di skripsi sang presiden. Sementara itu, Roy Suryo tidak kaget tiba-tiba Kas Mujio disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Roy Suryo justru merasa kasihan dengan Kas Mujio karena ikut terseret polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dia menertawakan langkah Jokowi yang menemuinya. Dirinya pun curiga jika Jokowi berupaya menyamakan cerita soal polemik ijazah ini. Roy Suryo kemudian mengungkapkan kecurigaannya yang lain soal polemik ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan benarkah Jokowi dibimbing oleh Kas Mujio hingga lulus kuliah di UGM atau tidak. Roy Suryo menduga Jokowi hanya memiliki rencana terselubung soal pertemuannya dengan Kas Mujio beberapa waktu lalu itu. Tim advokat Public Defender dari Pradi Bersatu menduga tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah direncanakan oleh Roy Suryo CS. Adapun pola tuduhan itu terlihat rapi dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini meski Jokowi tidak menjabat sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan usai pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Ia menilai adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025. Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu Leku Badan menyatakan pihaknya resmi melaporkan RS dan rekan-rekannya atas dugaan penghasutan. Menurutnya laporan ini ditujukan kepada mereka yang mengaku ahli atau ilmuwan dan aktif menyebarkan tudingan tersebut. Roy Suryo yang dikenal sebagai pakar telematika termasuk dalam laporan dengan dugaan menyebarkan informasi menyesatkan. Laporan itu mengacu pada penggunaan media massa dan online untuk menghasut publik soal ijazah palsu. Lantas, Pradi Bersatu menegaskan langkah ini untuk menjaga marwah hukum dan kebenaran di ruang publik. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Rainas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Rainas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir, yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10.05 tadi pagi. Dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo
saat break begitu Isoma, dan Rosuryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Rosuryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Rosuryo pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Rosuryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir. Cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Rosuryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Rosuryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Rosuryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Ini terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan juga oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami dengan surat yang memang sudah saya terima, jadi saya harus datang. Saya memang juga menyayangkan karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan. Sama namanya disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman, tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik. Sama-sama saya tadi bisa ini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian langsung. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas kan. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib
itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget. Terlapornya. Yang kedua adalah Corpus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada, tapi bukti transfer direkayasa, bisa OTP 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting itu ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya kader partai itu, ya dia yang kasih bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan doktorat milik Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik gitu? Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diperuntukkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 itu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kan ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita orang tua itu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Polemik Kasila ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas hingga menjeret Universitas Gadjah Mada. Terbaru, seorang advokat asal Makassar Insinyur Komarudin menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 5 Mei 2025. Sementara itu, Komarudin meminta UGM membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi. Hal itu termasuk skripsi, lokasi kuliah kerja nyata, dan data seleksi penerimaan mahasiswa baru semasa Jokowi kuliah. Ia menegaskan tidak ada muatan politik, hanya tuntunan transparan demi kepentingan publik. Komarudin bahkan mengaitkan isu ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kegaduhan 2 tahun ini turut memperburuk kepercayaan ekonomi nasional. Menanggapi hal ini, Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni memastikan pihaknya siap menghadapi proses hukum. Pihak UGM mengklaim telah memiliki bukti otentik mengenai status akademik Jokowi sebagai alumnus. Ferry juga menegaskan bahwa permintaan klarifikasi seharusnya datang dari pihak berwenang, bukan perseorangan. Menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun ia enggan menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya di luar peristiwa 26 Maret 2025.
Roy mengaku enggan menjawab pertanyaan yang tak tertulis di surat pemanggilannya. Menurut Roy, dalam surat pemanggilan itu, ia hanya diminta untuk mengonfirmasi kejadian pada 26 Maret yang lalu. Oleh karena itu, ia mengaku keberatan saat ditanya terkait peristiwa yang terjadi di luar tanggal tersebut. Dikatakan Roy, dirinya dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian, Roy mengaku heran dengan isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan siapa pihak yang terlapor. Menurutnya, jika pihak terlapor tak ditulis di dalam surat, ia tak wajib memberikan klarifikasi. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya, itu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas saya. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kebenaran. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Jokowi Dodo. Ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri. Ya, jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ini. Pakar telematika Rosuryo merespon reaksi Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menyebut Jokowi bakal durhaka apabila tidak mengikuti instruksi dari Megawati untuk menunjukkan ijazah ke publik. Pernyataan itu disampaikan ex-Menpora Roy Suryo pada Kamis 15 Mei 2025. Diberitakan sebelumnya Megawati sempat menyinggung polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai. Pasalnya polemik ini berbuntut panjang pelaporan di Polda Metro Jaya. Menurut Megawati, polemik tersebut sebenarnya mudah dibuktikan jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya. Menanggapi hal itu, Rosuryo pun sepakat dengan pernyataan Megawati. Bahkan mantan Menpora itu menyebut sang Ketua Umum termasuk orang waras. Ia pun bersyukur lantaran jumlah orang waras bertambah dalam merespon isu ini. Menurutnya Jokowi pun harus mengikuti saran Megawati lantaran Presiden kelima itu telah membesarkan Jokowi. Jika tidak, kata Roy, Jokowi layak disebut durhaka seperti tokoh legenda maling kundang. Beberapa waktu lalu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat bertemu dosen pembimbing UGM bernama Insinyur Kas Mujio di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada Selasa 13 Mei. Jokowi tiba-tiba bersilaturahmi dengan mantan dosennya itu di tengah polemik ijazah. Soal pertemuan Jokowi dan Kas Mujio itu, Roy Suryo menanggapinya dengan sinis. Roy Suryo menyentil soal sosok Kas Mujio yang disebut-sebut pembimbing Jokowi ketika kuliah, namun namanya tidak tertulis di skripsi sang presiden. Sementara itu, Roy Suryo tidak kaget tiba-tiba Kas Mujio disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Roy Suryo justru merasa kasihan dengan Kas Mujio karena ikut terseret polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dia menertawakan langkah Jokowi yang menemuinya. Dirinya pun curiga jika Jokowi berupaya menyamakan cerita soal polemik ijazah ini. Roy Suryo kemudian mengungkapkan kecurigaannya yang lain soal polemik ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan benarkah Jokowi dibimbing oleh Kas Mujio hingga lulus kuliah di UGM atau tidak. Roy Suryo menduga Jokowi hanya memiliki rencana terselubung soal pertemuannya dengan Kas Mujio beberapa waktu lalu itu. Tim advokat Public Defender dari Pradi Bersatu menduga tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah direncanakan oleh Rosuryo CS.
Adapun pola tuduhan itu terlihat rapi dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini meski Jokowi tidak menjabat sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan usai pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Ia menilai adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025. Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu Leku Badan menyatakan pihaknya resmi melaporkan RS dan rekan-rekannya atas dugaan penghasutan. Menurutnya, laporan ini ditujukan kepada mereka yang mengaku ahli atau ilmuwan dan aktif menyebarkan tudingan tersebut. Rosuryo yang dikenal sebagai pakar telematika termasuk dalam laporan dengan dugaan menyebarkan informasi menyesatkan. Laporan itu mengacu pada penggunaan media massa dan online untuk menghasut publik soal ijazah palsu. Lantas, Pradi Bersatu menegaskan langkah ini untuk menjaga marwah hukum dan kebenaran di ruang publik. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir, yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi. Dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Ikoma. Dan Rosuryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik sebanyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Rosuryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Rosuryo, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir, cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Reynas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Reynas? Iya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik
atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Reynas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan lainnya atau klarifikasi? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami dengan surat yang memang sudah saya terima, jadi saya harus saya memang juga menyayangkan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan, sama namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya, karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik. Sama-sama dan saya tadi bisa ini dan juga nanti kita ingin kemudian langsung. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya, itu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepala LCT. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah lokus delikti dan tempus delikti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf ya, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada, tapi bukti transfer direkayasa, bisa kutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada.
Gimana bisa dia sudah melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk penyidik. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai pagi itu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal itu siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita orang itu harus hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Polemik Sila ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas hingga menyeret Universitas Gadjah Mada. Terbaru, seorang advokat asal Makassar Insinyur Komarudin menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 5 Mei 2025. Sementara itu, Komarudin meminta UGM membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi. Hal itu termasuk skripsi, lokasi kuliah kerja nyata, dan data seleksi penerimaan mahasiswa baru semasa Jokowi kuliah. Ia menegaskan tidak ada muatan politik, hanya tuntunan transparan demi kepentingan publik. Komarudin bahkan mengaitkan isu ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kegaduhan 2 tahun ini turut memperburuk kepercayaan ekonomi nasional. Menanggapi hal ini, Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni memastikan pihaknya siap menghadapi proses hukum. Pihak UGM mengklaim telah memiliki bukti otentik mengenai status akademik Jokowi sebagai alumnus. Ferry juga menegaskan bahwa permintaan klarifikasi seharusnya datang dari pihak berwenang, bukan perseorangan. Menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun ia enggan menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya di luar peristiwa 26 Maret 2025. Roy mengaku enggan menjawab pertanyaan yang tak tertulis di surat pemanggilannya. Menurut Roy, dalam surat pemanggilan itu, ia hanya diminta untuk mengonfirmasi kejadian pada 26 Maret yang lalu. Oleh karena itu, ia mengaku keberatan saat ditanya terkait peristiwa yang terjadi di luar tanggal tersebut. Dikatakan Roy, dirinya dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian, Roy mengaku heran dengan isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan siapa pihak yang terlapor. Menurutnya, jika pihak terlapor tak ditulis di dalam surat, ia tak wajib memberikan klarifikasi. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak negara. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri. Ya. Jadi
kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tepat. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya. Pakar telematika Rosuryo merespon reaksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menyebut Jokowi bakal durhaka apabila tidak mengikuti instruksi dari Megawati untuk menunjukkan ijazah ke publik. Pernyataan itu disampaikan ex-Menpora Roy Suryo pada Kamis 15 Mei 2025. Diberitakan sebelumnya Megawati sempat menyinggung polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai. Pasalnya polemik ini berbuntut panjang pelaporan di Polda Metro Jaya. Menurut Megawati, polemik tersebut sebenarnya mudah dibuktikan jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya. Menanggapi hal itu, Rosuryo pun sepakat dengan pernyataan Megawati. Bahkan mantan Menpora itu menyebut sang Ketua Umum termasuk orang waras. Ia pun bersyukur lantaran jumlah orang waras bertambah dalam merespon isu ini. Menurutnya Jokowi pun harus mengikuti saran Megawati lantaran Presiden kelima itu telah membesarkan Jokowi. Jika tidak, kata Roy, Jokowi layak disebut durhaka seperti tokoh legenda maling kundang. Beberapa waktu lalu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat bertemu dosen pembimbing UGM bernama Insinyur Kas Mujio di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada Selasa 13 Mei. Jokowi tiba-tiba bersilaturahmi dengan mantan dosennya itu di tengah polemik ijazah. Soal pertemuan Jokowi dan Kas Mujio itu, Roy Suryo menanggapinya dengan sinis. Roy Suryo menyentil soal sosok Kas Mujio yang disebut-sebut pembimbing Jokowi ketika kuliah, namun namanya tidak tertulis di skripsi sang presiden. Sementara itu, Roy Suryo tidak kaget tiba-tiba Kas Mujio disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Roy Suryo justru merasa kasihan dengan Kas Mujio karena ikut terseret polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dia menertawakan langkah Jokowi yang menemuinya. Dirinya pun curiga jika Jokowi berupaya menyamakan cerita soal polemik ijazah ini. Roy Suryo kemudian mengungkapkan kecurigaannya yang lain soal polemik ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan benarkah Jokowi dibimbing oleh Kas Mujio hingga lulus kuliah di UGM atau tidak. Roy Suryo menduga Jokowi hanya memiliki rencana terselubung soal pertemuannya dengan Kas Mujio beberapa waktu lalu itu. Tim advokat Public Defender dari Pradi Bersatu menduga tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah direncanakan oleh Rosuryo CS. Adapun pola tuduhan itu terlihat rapi dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini meski Jokowi tidak menjabat sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan usai pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Ia menilai adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 13 Mei 2025. Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu Leku Badan menyatakan pihaknya resmi melaporkan RS dan rekan-rekannya atas dugaan penghasutan. Menurutnya, laporan ini ditujukan kepada mereka yang mengaku ahli atau ilmuwan dan aktif menyebarkan tudingan tersebut. Rosuryo yang dikenal sebagai pakar telematika termasuk dalam laporan dengan dugaan menyebarkan informasi menyesatkan. Laporan itu mengacu pada penggunaan media massa dan online untuk menghasut publik soal ijazah palsu. Lantas, Pradi Bersatu menegaskan langkah ini untuk menjaga marwah hukum dan kebenaran di ruang publik. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga
ada terlapor satu yang hadir, yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi. Dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break itu Ikoma, dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Roy, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini, di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir, cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi? Iya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan juga sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami menuju sini dengan surat yang memang sudah saya terima. Jadi saya harus datang. Saya memang juga menyayangkan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan. Pak Abraham sama namanya disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman, tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya, karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sama-sama, dan saya tadi bisa ini dan juga nanti kita diberikan langsung kemudian saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak, ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak demokrasi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita beli, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk dia itu tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya. Terlapornya. Yang kedua adalah Corpus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf ya, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, bisa kutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya, ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, iya yang dia bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan dokter saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya, tetap mengapresiasi Polda Metro. Dan saya cepat ya, jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai malam itu ya insya Allah nggak sampai sore, ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal itu digunakan siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita orang itu harus hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Polemik Kasila dijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas hingga menjeret Universitas Gadjah Mada. Terbaru, seorang advokat asal Makassar Insinyur Komarudin menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 5 Mei 2025. Sementara itu, Komarudin meminta UGM membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi. Hal itu termasuk skripsi, lokasi kuliah kerja nyata, dan data seleksi penerimaan mahasiswa baru semasa Jokowi kuliah. Ia menegaskan tidak ada muatan politik, hanya tuntunan transparan demi kepentingan publik. Komarudin bahkan mengaitkan isu ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kegaduhan 2 tahun ini turut memperburuk kepercayaan ekonomi nasional. Menanggapi hal ini, Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni memastikan pihaknya siap menghadapi proses hukum. Pihak UGM mengklaim telah memiliki bukti otentik mengenai status akademik Jokowi sebagai alumnus. Ferry juga menegaskan bahwa permintaan klarifikasi seharusnya datang dari pihak berwenang bukan perseorangan.
menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun ia enggan menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya di luar peristiwa 26 Maret 2025. Roy mengaku enggan menjawab pertanyaan yang tak tertulis di surat pemanggilannya. Menurut Roy, dalam surat pemanggilan itu, ia hanya diminta untuk mengonfirmasi kejadian pada 26 Maret yang lalu. Oleh karena itu, ia mengaku keberatan saat ditanya terkait peristiwa yang terjadi di luar tanggal tersebut. Dikatakan Roy, dirinya dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Meski demikian, Roy mengaku heran dengan isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan siapa pihak yang terlapor. Menurutnya, jika pihak terlapor tak ditulis di dalam surat, ia tak wajib memberikan klarifikasi. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya, itu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi